Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, belasan embung atau waduk penampung air hujan yang berfungsi sebagai sumber pengairan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Jombang surut dan mengering. Akibatnya ribuan hektar lahan pertanian di 4 kecamatan tidak bisa ditanami. Sebanyak 17 embung atau penampungan air hujan di Kabupaten Jombang surut hingga mengering. 3 embung di wilayah Kabupaten Jombang bagian selatan dan 14 embung di wilayah Kabupaten Jombang bagian utara. Surutnya debit air waduk terjadi sejak bulan Mei dan di bulan Agustus mayoritas telah mengering. Kondisi itu berdampak pada lahan pertanian yang mengandalkan sumber air dari embung. Salah satunya di Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, embung yang kering mengakibatkan petani tidak bisa bercocok tanam di musim tanam ketiga ini. Pembangunan waduk ini untuk pengairan sawah sekitar 40 hektar lebih ya. Termasuk kawasan Desa Mangunan sampai Desa Kedung Jati. Ketika kemarau seperti sekarang bagaimana kondisi? Harapan pemerintah Desa Mangunan tidak cuma musim hujan, bisa dimanfaatkan. Kalau bisa pemerintah memberi bantuan bagaimana caranya waduk atau embung ini di musim kemarau ini nggak habis airnya, Mas. Petani di Desa Mangunan berharap bantuan dari pemerintah untuk membuat saluran irigasi yang mengalirkan air dari sejumlah sungai besar ke dalam embung atau bisa juga mengebor sumur di sekitar area pertanian. Untuk keperluan embung tersebut secara keseluruhan memang berfungsi untuk pengairan irigasi, untuk daerah, untuk melayani kebutuhan pertanian. Kalau dihitung bagus yang terlayani ada sekitar di 1.300-an hektar lah, Mas. Untuk musim tanam ketiga sudah tidak bisa lagi karena memang kondisinya sudah sangat mengering dan petani juga sudah menyesuaikan karena sebagian besar untuk musim tanam kedua sudah tidak menanam padi lagi, terutama di utara Brantas mereka menanam tembakau sehingga kebutuhan airnya juga tidak terlalu banyak. Dari data di Dinas PUPR Jombang, sebanyak 1.300 hektar lebih lahan pertanian di wilayah utara Kabupaten Jombang gagal tanam di musim tanam ketiga akibat mengeringnya embung. Sebagian petani yang memiliki modal beralih ke tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti tanaman tembakau. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, wilayah hutan lindung di Ponorogo terbakar. Jika tidak segera ditangani, musibah itu berpotensi mengancam ekosistem dan sumber mata air. Kebakaran kawasan hutan lindung ini terjadi di lereng Gunung Kiai Pleret, Desa Biting, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Sekitar 1 hektar hutan yang ditumbuhi tanaman alba, jati, dan rumput liar hangus dilalap si jago merah. Warga dibantu polisi dari sektor Badegan terus berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya titik api menyulitkan pemadaman. Kendalanya apa untuk pemadamannya? Kendalanya tidak adanya air, ya, yang pertama tidak adanya air dan peralatan sangat terbatas. Kami hanya menggunakan batang pohon yang ada daunnya. Menurut Kepala Desa Biting, jika tidak segera dipadamkan, kebakaran berpotensi mengganggu satwa liar seperti burung merak, ayam hutan, dan babi hutan. Selain itu, sumber mata air yang biasanya dimanfaatkan warga juga terancam rusak. Jelas dampaknya sangat besar dengan adanya kebakaran ekosistem, ada burung-burung, apalagi ada meraknya, ada kidangnya, ada babi hutannya, ini juga ekosistem terganggu. Jelas ini ada mata airnya, ini dimanfaatkan warga. Terus ada yang buat itu tawon madu. Ini warga kan buat tawon di gunung-gunung, harapannya juga biar nanti nggak rusak, bisa dimanfaatkan warga. Di sejumlah kawasan hutan lindung itu, titik-titik api masih belum bisa dipadamkan.
Sulitnya medan membuat warga dan petugas tak bisa berbuat apa-apa dan hanya memantau dari jauh. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, sebuah gudang pemotongan kayu di Probolinggo terbakar pada Senin siang. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik. Bahkan para peternak sapi harus mengungsikan hewan ternaknya ke sebuah ladang. Sebuah gudang pemotongan kayu di tepi Jalan Raya Lumajang, Probolinggo, tepatnya di Desa Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, terbakar. Ratusan kubik kayu gelondongan, kayu papan, dan kayu balok hasil penggergajian hangus terbakar. Hembusan angin dan cuaca panas menyebabkan api cepat membesar dan merambat ke beberapa titik di dalam gudang seluas hampir setengah hektar itu. 3 mobil PMK dikerahkan untuk memadamkan api yang terus merembet menuju permukiman. Warga yang panik segera menyelamatkan perabotannya. Sejumlah peternak juga membawa puluhan sapinya ke ladang yang luas dan jauh dari lokasi kebakaran. Ibu tadi sempat panik nggak Bu waktu kebakaran? Panik. Terus gimana Bu? Dia lari ke sana matiin api itu, bawa air. Barang-barangnya dikeluarkan dari rumah Bu? Iya, dari rumah semua, sapi, ayam semua wes. Ini sih mesin ini, kompor gas semua wes burung. Rumah ibu berapa meter dari pabrik kebakaran? Gak tahu dari sini ke sana. Ada 10 meter? Iya, Cuma panik. sudah dekat deh Bu ya? Ya. Bukan hanya panik, sabun. Terus tadi hewan ternaknya dikemanain Bu? Ya betul Pak, dikeluarin. Dikeluarin ya Bu? Apa Ya? hewan ternak apa? Hampir nyampe. Itik. Ada berapa ekor? Banyak, lebih belum puluhan balik. 80. Ya. Ibu, jarak api dengan kandang ternaknya Ibu tadi berapa meter? Sudah hampir kena atau gimana? Hampir dekat Dari sini wes. Sudah 1 meteran ya mungkin ya? Petugas kesulitan memadamkan api karena besarnya kobaran api serta kemacetan di jalan raya menuju lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang mengenai serbuk kayu hingga api terus membesar. Pak, kendalanya saat pemadaman apa Pak? Lokasi kita jauh, nah ditambah lagi kemacetan yang parah dari arah Probolinggo ke lokasi. Angin juga kencang Pak. Angin sangat kencang sekali. Bapak, berapa unit damkar yang dikerahkan Pak? Untuk kabupaten 2 unit, untuk ditambah bantuan dari kota 1. Ya. Apa yang terbakar ini Pak? Gudang penggergajian kayu, Serbu-serbunya ya? penggergajiannya. Penggergajiannya. Berarti dugaan sementara Pak, berapa? Pak? Puntung rokok ya? Ya, dengan sementara puntung rokok. Pak, mungkin kalau ditafsir kerugian berapa? Kalau ditafsir ini sekitar 100-an lebih. Ratusan juta ya Pak ya? 100 juta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pemilik gudang ditaksir mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, sebuah truk box pengangkut minuman keras terguling di Jalan Wisata Pandaan, Pasuruan. Meski tak ada korban jiwa, namun proses evakuasi truk beserta ratusan botol miras membuat jalur wisata tertutup. Truk box bermuatan ratusan botol miras merek ternama terguling di Jalan Wisata Trawas Pandaan, tepatnya di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Selasa siang. Badan kendaraan menutup hampir seluruh ruas jalan. Akibatnya jalan tertutup bagi kendaraan roda 4, sedangkan motor masih bisa dilewati, meski memaksa melewati celah yang sempit. Tidak ada muatan miras yang tumpah ke jalan sebab box truk masih terkunci. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat truk box melaju dari arah selatan atau arah Trawas. Saat di jalan Desa Lumbangrejo, truk yang dikemudikan Agung Herman warga Surabaya tiba-tiba oleng di jalan yang menikung dan menurun. Ada truk ini dari atas cepat itu, lalu nabrak itu. Jam berapa Mas? Nabrak ban terus ke sini, Langsung terguling ya? langsung terguling. Ini muat apa ini Mas? Muat bir kayaknya. Dari mana Mas? Kurang tahu Pak. Bermuatan bir
start dari pabrik bir di Mojokerto, ya kita saksikan bersama, akhirnya 8014 BH dikemudikan oleh Mas Agung kelahiran dari Surabaya. Kemudian tujuan ke Malang, ya, ke daerah Singosari, gudang sana di gudang Singosari. Selanjutnya dari pengemudi itu sendiri mungkin kurang menguasai jalan. Setelah beberapa jam, truk dan muatannya telah dievakuasi sehingga jalur wisata Trawas Pandaan kembali normal. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Kita ke informasi ringan saudara, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, warga di Kabupaten Madiun menggelar lomba tangkap ikan, itik hingga balap lari di sawah. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Anak-anak di Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun berebut ikan belut dan lele yang dilepas panitia ke pematang sawah. Meski harus jatuh bangun, anak-anak dan orang dewasa tetap semangat. Tidak hanya tangkap ikan, panitia juga menggelar balap lari di sawah dan tangkap itik. Kali ini pesertanya tidak hanya laki-laki, ibu-ibu pun turun ke sawah. Mantap Mas. Usahanya gimana dapetin ini? Ya, lumayan susah Mas. Oh, saingannya berapa orang saingannya? Banyak Mas. Banyak ya, saling berebut gitu ya? Iya. Seneng gak? Rame Mas. Ini nanti bebeknya dimasak atau gimana? Gimana kan ketinggalin? Lomba tancap bendera, lomba gendong rinjing, sama lomba apa itu tangkap lele sama belut. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78. Senang sekali. Apa Bu yang bisa diambil hikmahnya Bu? Ya apa kekompakan, gotong royong, semuanya saling membantu untuk kelancaran ini. Lomba ini digelar untuk merayakan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, sekaligus menjaga kerukunan antar warga. Ini maksudnya untuk merukunkan warga kita, yaitu dan untuk apa itu mengingat zaman dahulu, yaitu zaman perjuangan para leluhur kita. Nah, warga ini? Ya sangat senang sekali, kan lama nggak mengadakan gini, sekarang tuh banyak senang sekali Mas. Apa aja Pak Dor? Rupresnya ya berupa mentok, ada berupa ayam, berupa bebek Mas. Panitia menyediakan puluhan hingga ratusan ekor bebek, belut dan ikan lele, agar nantinya setelah perlombaan bisa dibawa pulang untuk dimasak oleh warga. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, setelah setahun rusak parah dan tidak bisa dilewati oleh warga, kini jembatan penghubung antar desa di 2 kecamatan di Bojonegoro mulai dibangun. Pembangunan jembatan ini merupakan andil dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. Nantinya warga tidak lagi harus berputar sejauh 5 km. Warga desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu dan warga desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro kini patut bergembira. Karena jembatan penghubung antar desa di 2 kecamatan tersebut kini mulai dibangun dengan andil dan partisipasi dari Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. Hampir setahun jembatan tersebut tidak bisa dilewati karena rusak parah, sehingga nyaris 100 keluarga di kawasan jembatan tersebut tidak bisa beraktivitas dengan cepat karena mereka harus memutar sejauh 5 km. Bahkan di musim kemarau warga turun ke tebing jembatan dan menerjang dasar sungai Gondang yang surut agar bisa lebih cepat mengantar anak sekolah. Kini warga sangat antusias dan bergotong royong untuk membangun jembatan ini. Jembatan ini ramai Pak ya? Rame, biasanya kan ini nyampe Kapas atau dari Kembungkal itu kan bisa ke pasar-pasar. Ini masih ikut desa mana Pak? Ini kalau yang samping sini desa Ngadiluhur Pak. Ya. Terus sebelahnya itu desa Sidodadi. Oh, berarti ini dibikin jembatan antar desa ya? Iya, antar desa. Itu warganya desa Sidodadi kan ada di sebelah sini. Oh iya. Relevan. Pak, tanggapannya dibikinkan jembatan ini Pak? Ya senang. Senang sekali ya? Senang sekali daripada jalan ngerusuk-ngerusuk lepen ini. Oh, turun ke kali kalau biasanya lewat ya? Iya. Oh, sudah lama Pak rusak ini Pak? Ya sudah selama anu niki
Napa 1 tahun lah. 1 tahun ya? 1 tahun bukan 5 bulan. 1 tahunan ya? Tahun. Warga sangat berterima kasih pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar yang sudah membantu pembangunan jembatan antar desa ini. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah SCTV Jawa Timur. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.